Keahlian yang dimiliki Nur dan beberapa temannya di sekolah luar biasa Meruya ini ternyata tak lepas dari bimbingan Endang Rahminingsih. Nur menyulangkan lembar demi lembar benang ke atas kain polos di tangannya. Tidak butuh waktu lama, kain itu pun sudah dihiasi bunga warna-warni yang cantik. Sebenarnya hal ini tidak terlalu istimewa jika Nur memiliki kondisi fisik yang normal. Tapi siswi kelas 5 sekolah luar biasa Meruya ini adalah seorang penderita tunarungu. Sudah sejak setahun terakhir, Nur biasa menghabiskan akhir pekannya sambil belajar menyulam pada Endang Rahminingsih atau yang biasa disapa Mimin Amir. Nur mengaku senang karena bisa memiliki keahlian yang berguna bagi dirinya. Nur membuat apa? Wah, membuat apa? Apa ini? Nanti ini untuk membuat apa? Tos. Keahlian yang dimiliki Nur dan beberapa temannya di sekolah luar biasa Meruya ini ternyata tak lepas dari bimbingan Endang Rahminingsih. Sejak setahun yang lalu, nenek dua cucu ini memang mendedikasikan waktu luangnya untuk mengajar keterampilan tangan bagi para penyandang cacat di SLB Meruya. Awalnya Endang hanya mencari kegiatan sepeninggal sang suami beberapa tahun silam. Tapi kini, kegiatan itu menjadi rutinitasnya sehari-hari. Endang punya alasan sendiri kenapa ia mengajarkan keterampilan tusuk sulam. Bahwa bahan yang dipakai sangat sederhana dan murah. Jadi saya mampu untuk memberikan kepada mereka berupa sepotong kain, jarum gunting. Kemudian setelah saya ajarkan mereka bisa saya kasih desain yang motif anak-anak. Kemudian hasilnya setelah jadi saya beli. Kini Endang sudah memiliki 10 murid. Biasanya mereka datang ke rumah Endang setiap hari sepulang sekolah dan pada akhir pekan. Masing-masing anak ini harus berlatih jenis-jenis tusuk jahit. Caranya mereka mencontoh dulu sebuah pola tusuk yang dipraktekkan berulang-ulang pada sepotong kain. Baru setelah hasilnya rapi dan halus, mereka boleh membuat sulaman sesuai pola yang diberikan. Rata-rata setiap murid Endang bisa membuat sulaman cantik setelah 1 bulan berlatih. Tapi tentunya keahlian ini sangat beragam pada setiap anak. Yang pasti hasil sulaman mereka tidak mengecewakan. Setelah sulaman jadi, kemudian dijahit menjadi berbagai model tas cantik. Lebih memotivasi anak-anak asuhnya, Endang tak segan membeli hasil sulaman mereka sesuai kerapian hasilnya. Namun ia tak ingin anak-anak ini menyulam sebagai mata pencaharian. Tadinya saya berpikir bahwa seandainya setelah dia hasilnya bagus, saya bisa mempekerjakan mereka. Tapi setelah saya berbicara dengan guru-guru, ternyata ini usia anak-anak kan usia sekolah. Nanti seandainya dia sudah mengenal uang, khawatir kalau mereka lebih mementingkan pekerjaan daripada sekolah. Ternyata Endang tak hanya mengajarkan tusuk sulam. Di rumah ini anak-anak juga diajari membuat beragam aksesoris sederhana dari manik-manik. Misalnya saja gelang, kalung, atau anting-anting. Bisa bikin apa aja? Gelang, anting, Kalau nyambi Pak? bisa. Murid-murid Endang terdiri dari para penyandang tunarungu dan keterbelakangan mental. Menghadapi anak-anak dengan keterbatasan tentu berbeda dengan anak-anak normal. Hal ini dirasakan benar oleh Endang. Ia punya trik khusus agar dapat lancar berkomunikasi dengan murid-muridnya. Pada awalnya saya juga
berpikir bagaimana ya, tapi saya dibantu dengan guru keterampilan. Mereka menggunakan bahasa bibir, tapi setelah saya mengajar mereka lebih dari 1 tahun, saya lumayan bisa, dan dengan gerakan dan contoh mereka sudah bisa menangkap. Dengan kasih sayang dan kesabaran tinggi, Endang berusaha menularkan ilmu yang dimilikinya. Harapannya hanya satu. Anak-anak ini dapat memiliki keterampilan yang membuat mereka mampu bertahan hidup sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain.